Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Darul Ulum kelas 9 yang saya banggakan, kita lanjutkan pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia yang kemarin kita telah melaksanakan 2 kali pembelajaran secara daring. Sebelumnya kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Mari kita antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk materi kali ini yang kita pelajari, yang pertama nanti adalah macam alat kontrasepsi. Yang kedua, ini adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi. Nah, anakku, yang pertama kita pelajari yaitu adalah alat kontrasepsi. Apa sih alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi yaitu alat untuk mencegah kehamilan. Ini nanti dipergunakan untuk merencanakan dalam keluarga berencana. Ini nanti anak-anak penggunaan alat-alat ini adalah diperuntukkan nanti setelah kalian menikah. Tidak boleh digunakan ketika kalian masih remaja. Ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Alat kontrasepsi ini adalah digunakan ketika nanti kalian sudah berumah tangga. Jadi alat kontrasepsi yang pertama adalah yang permanen. Ini yang kedua adalah alat kontrasepsi yang non permanen. Ini ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat selamanya. Kemudian yang permanen, ini kemarin yang pertama adalah namanya vasektomi. Yang kedua adalah tubektomi. Vasektomi masih ingat kemarin? Ini pembelajaran yang kemarin, yaitu vasektomi. Ini adalah untuk laki-laki, yaitu adalah pemotongan pada saluran vas deferens atau saluran sel sperma. Ini dipotong sehingga cairan sperma tidak mengandung sel sperma, sehingga nanti laki-laki tidak bisa, sperma tidak bisa membuahi sel telur. Ini adalah alat kontrasepsi yang pertama tadi adalah vasektomi yang permanen ini. Kemudian yang kedua adalah tubektomi. Ini adalah pemotongan saluran tuba falopi. Jadi untuk wanita ini adalah tuba falopi. Kemarin apa fungsinya tuba falopi? Ini kemarin yaitu tempat bertemunya antara sel telur dan sel sperma atau tempat fertilisasi. Ini yang dipotong sehingga sel telur tidak bisa mencapai tuba falopi sehingga tidak terjadi pembuahan. Dan yang kedua non permanen. Non permanen ini yang pertama tanpa alat bantu, yang kedua dengan menggunakan alat bantu. Tanpa alat bantu itu adalah menghitung siklus menstruasi dalam berhubungan seksual. Yang dengan alat bantu ini adalah pil KB yang pertama, ini adalah yang kedua adalah susuk, kemudian suntikan, iud, intrauterine device, kemudian jelly, ada tablet busa dan spons, kemudian diafragma dan kondom. Yang sering di masyarakat biasanya adalah pada pil KB, susuk, dan suntikan. Ini yang sering ada di masyarakat. Dan sekali lagi, alat kontrasepsi ini dipergunakan untuk merencanakan keluarga berencana. Ini bukan digunakan untuk penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ini perilaku seks bebas dan seterusnya. Ini tidak diperuntukkan untuk itu. Ini sekali lagi,
Jadi penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk merencanakan keluarga berencana. Kemudian yang berikutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama di sini adalah gonorrea atau kencing nanah. Kencing nanah penyebabnya ini adalah namanya bakteri Neisseria gonorrhea. Ini ditularkan melalui hubungan seksual atau dinamakan penyakit PMS, penyakit menular seksual. Ini disebabkan oleh bakteri. Ini penulisannya, diingat penulisan bakteri ini nama spesies Neisseria. Huruf besar yang pertama, yang kedua huruf kecil gonorrhea. Ini adalah nama spesies dan nama genusnya. Jadi ditulis miring, kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil. Masih ingat di kelas 1 dulu, kelas 7. Kemudian yang berikutnya di sini, bakteri ini menimbulkan radang pada organ reproduksi. Ini pada vagina, saluran tuba falopi, ini untuk wanita, kemudian epididymis, dan kelenjar prostat untuk laki-laki. Jadi bisa menyerang laki-laki maupun wanita. Kemudian bisa menimbulkan radang pada saluran kemih, ini sampai bisa pada mata, persendian, dan selaput otak. Ini bahayanya penyakit gonorrhea atau kencing nanah. Bakterinya, gambarnya bisa dilihat sumbernya di situ di internet. Ini adalah bentuk gambarnya bakterinya. Kemudian ini adalah bentuk kerusakan mata akibat penyakit gonorrhea. Yang kedua, ini adalah sipilis atau raja singa. Penyakit ini bakterinya namanya penyebabnya Treponema pallidum. Jadi ini sering keluar di semesteran. Penyakit raja singa itu disebabkan oleh Treponema pallidum. Ini ada beberapa stadium ya, tahapan lanjut atau stadium lanjut. Ini tidak hanya menyerang organ reproduksi, tapi bisa menyerang organ tubuh lain, bisa hati dan susunan saraf dan otak. Ini penyakit sipilis ini ada tidak hanya tadi menyerang organ reproduksi, tapi juga bisa menyerang susunan hati dan saraf dan otak. Ini gambarnya penyakitnya, ini bakterinya, kemudian gejalanya bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah penyakit raja singa. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah herpes genital. Ini virus. Tadi yang kedua tadi ada bakteri, sekarang virus herpes simplex namanya. Ini herpes. Gejala-gejalanya adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit daerah kelamin. Kemudian timbul melepuh kecil, ada nanahnya. Ini biasanya ini terasa gatal ini. Kemudian yang berikutnya ini bisa dilihat di gambar. Ini bentuk virusnya, kemudian bentuk gejalanya. Dilihat itu melepuh pada daerah alat kelamin ini. Kemudian yang keempat adalah keputihan atau floor albus. Ini biasanya menyerang pada wanita. Ini penyakit ini disebabkan infeksi jamur. Tadi bakteri, virus, kemudian keputihannya jamur. Jamur kan namanya Candida albicans. Ini ada bakteri, ada virus, ada parasit. Kemudian keputihan ini adalah tadi cirinya, ini terdapat cairan berwarna putih kekuningan dan putih keabu-abuan pada daerah vagina. Ini menyebabkan baunya tidak enak. Ini karena akibat dari jamur tadi.
Ini gambar dari jamurnya Candida albicans. Ini bisa dilihat menggunakan mikroskop. Yang berikutnya adalah AIDS. Ini yang sering kita dengar, AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Ini penyakit yang menyerang kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus namanya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah yang tadi saya adalah menyerang kekebalan zat kebal di dalam tubuh kita, ibarat tentara pada tubuh kita ini diserang, sehingga kita dapat mudah terserang penyakit. Ini penyakit-penyakit yang lain. Gampang mudah penyakit itu menjangkiti orang yang terkena penyakit AIDS. AIDS ini menular ini melalui transfusi darah atau proses pemindahan darah dari satu orang ke orang yang lain. Ini kalau dari penderita AIDS ini bisa menular. Kemudian melalui jarum suntik, ini yang dipakai orang AIDS. Makanya kalau kalian suntik itu gunakan jarum yang baru untuk sekarang ini. Kemudian adalah hubungan seksual dengan penderita AIDS. Kemudian bayi yang dikandung ibu ini bisa tertular juga melalui tadi ibu kepada anaknya. Ini adalah penyakit namanya penyakit AIDS. Ini karena perilaku seks bebas ini bisa menyebabkan penyakit AIDS. Ini perilaku penyimpangan seksual. Ini mudah tertular AIDS. Gambarnya virusnya demikian. Kadang soal dalam bentuk gambar ini namanya virus. Ya, virus AIDS. Ini penderitanya, contoh penderitanya. Ini diambil dari ini WWGrad Yova Edu. Ini adalah gambar yang berkaitan dengan penyakit AIDS. Kemudian ada lagi epididymistis. Ini adalah menyerang pada laki-laki, peradangan pada saluran epididymis. Kemarin epididymis punya apa? Tempat pematangan sel sperma. Epididymis ini disebabkan infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Ini rasa nyeri, pembengkakan salah satu testisnya bisa bengkak. Ini jadi perilaku ini adalah tadi perilaku seks bebas. Ini tidak diperbolehkan dalam agama. Jelas agama melarang. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini yang perlu kalian pahami. Anakku ya sekalian, kita lanjutkan tentang upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Ini bagaimana sih cara mencegah supaya terhindar dari penyakit dari tadi yang sangat berbahaya tadi pada sistem reproduksi. Yang pertama ini adalah menjaga pergaulan, ini perilaku kita sesuai dengan aturan agama dan moral. Jadi kenapa ada diajar, anak-anak semua diajar di sini kalian supaya paham yang berkaitan dengan agama, perilaku. Jadi mana perintah agama, mana larangan, ini yang perlu kalian pahami. Ibarat kalian nanti dipahamkan tentang pemahaman tentang agama. Supaya apa? Terhindar tadi bisa perilaku seks bebas, narkoba, miras yang jelas-jelas ini adalah dilarang oleh agama. Ini yang perlu dan sangat kalian hindari ini. Yang kedua adalah gunakan internet. Nah, sekarang kalian belajar internet. Ini internet itu ibarat pedang. Ini bisa bermanfaat atau pisau bisa bermanfaat dan juga bisa membahayakan. Gunakan internet secara arif dan bijaksana. Ini terutama tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno atau pornografi. Ini sehingga nanti tidak menimbulkan perilaku menyimpang.
Jadi gunakan internet untuk mengakses pembelajaran IPA, pembelajaran macam-macam. Ini gunakan itu. Jadi gunakan yang bijak, yang baik, jangan sampai digunakan untuk hal yang lain. Ini ada game dan seterusnya, jangan sampai kalian banyak bermain itu. Ini perlu kalian pahami penggunaan internet. Yang ketiga adalah gunakan waktu luang untuk menyalurkan hobi. Ini hobi kalian, kesenangan kalian, gunakan yang positif, misalkan olahraga, ikuti kegiatan ekstra di sekolah atau di masyarakat atau di pondok pesantren. Ini gunakan dengan sebaik-baiknya kegiatan hal yang positif. Untuk mencegah yang berikutnya, ini adalah kaitannya dengan kesehatan, yaitu adalah penggunaan celana dalam yang berbahan katun bertekstur lembut. Supaya apa? Ini supaya daerah reproduksi kita ini tidak lembab sehingga muncul jamur. Ini penggunaan celana dalam yang berbahan katun, tidak panas. Yang berikutnya, membilas ketika membersihkan, kalian buang air kecil, ya, ini harus dibasuh. Ini perlu, maupun buang air besar, jangan sampai buang air kecil kemudian kalian tidak membasuhnya. Kemudian mengganti celana dalam kita ini minimal 2-3 kali sehari. Jangan sampai beberapa hari tidak diganti maupun tidak dicuci. Ini cukup berbahaya juga. Ini bisa tumbuhnya jamur ini. Kemudian memotong rambut daerah organ reproduksi. Kemudian yang berikutnya, yang perempuan yang sedang mengalami menstruasi, ini sering mengganti pembalut. Ini hindari menggunakan sabun pembersih daerah kemanusiaan dan putty liner secara terus-menerus. Ini tidak diperkenankan. Yang terakhir, rajin olahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayuran supaya gizi kita cukup, tubuh kita cukup terhadap konsumsi gizi kita. Ini mengenai buah-buahan dan sayuran, ini perlu kalian konsumsi yang berimbang lah ini supaya kita tetap sehat. Nah, anak-anak semua, ini berkaitan dengan sistem reproduksi. Sekali lagi, pembelajaran kali ini perlu kalian pahami. Jadi supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit reproduksi. Dan kalian simak di buku modulnya yang telah dibagikan itu dan dikerjakan soal-soal latihannya. Kalau belum paham bisa ditulis pada kolom saran pertanyaan di Google Classroom-nya. Bisa kalian tanyakan secara langsung dan bisa dijawab uji kompetensi itu. Dan sebelumnya kita mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat dan COVID-19 bisa berlalu, ya kita bisa belajar tatap muka secara normal di madrasah. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Mari kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.